Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di tengah masyarakat secara global adalah karena terjadi inflasi yang terus-menerus berlangsung. Inflasi adalah situasi harga barang dan jasa terus meningkat. Dan di saat yang bersamaan daya beli masyarakat menjadi menurun. Itulah sebabnya angka kemiskinan secara global tidak pernah berkurang, malah bertambah terus-menerus. Penyebab inflasi secara alamiah tentu karena naiknya ongkos produksi barang dan jasa. Bisa karena bahan bakunya yang naik karena langka, atau biaya tenaga kerjanya yang naik. Ada juga inflasi terjadi karena faktor rekayasa, yaitu adanya penumpukan atau rekayasa supply, demand meningkat sementara tidak ada barang dan jasa yang tersedia. Maka harga cenderung naik. Kalau inflasi itu karena terjadi secara alamiah, maka itu bisa selesai dengan sendirinya. Misalnya karena paceklik, setelah selesai paceklik, pasokan bahan baku menjadi normal. Butuh tenaga kerja, ada pendidikan dan pelatihan, maka tenaga kerja menjadi normal. Tetapi karena inflasi tidak hanya sekedar terjadi karena faktor alamiah, adanya rekayasa pihak-pihak tertentu
sehingga satu barang atau jasa hilang di pasaran, masyarakat butuh, maka solusinya adalah pemerintah harus turun tangan. Tapi ada satu faktor yang sangat penting, dan ini menjadi tema khotbah kali ini, penyebab inflasi. Bukan karena faktor alamiah, bukan juga secara langsung karena faktor rekayasa, tetapi karena adanya selisih kurs. Eksportir susah bersaing ke luar negeri karena persoalan selisih kurs. Importir juga tidak bisa memproduksi barang karena ketika mau membeli bahan baku harus membeli dengan mata uang asing. Sementara mata uang asing lagi naik, mata uang lokal sedang turun. Jamaah Jumat rahimakumullah, saya mencoba memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamrun bit tamrin milhum bimilhin mislan bimislin yadan biyadin, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperdagangkan atau mempertukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali harus sama, mislan bimislin. Kemudian yadan biyadin, harus serah terima saat itu atau cash, tunai. Hadis ini menjelaskan tentang riba fadl, riba yang terjadi dalam perdagangan. Jamaah Jumat rahimakumullah, hadis ini sangat relevan untuk menjelaskan terjadinya kemiskinan karena faktor selisih kurs. Beberapa buku saya jadikan referensi, tetapi saya belum menemukan jawaban kenapa Rasulullah melarang. Misalnya emas 24 yang kualitasnya lebih bagus dibanding dengan emas 22 yang kualitasnya lebih rendah. Ketika dipertukarkan karena kualitas yang sama, akhirnya jumlah yang berbeda, maka normal. 1 gram emas 24 ditukar dengan 1,2 gram emas 22. Tapi Rasulullah melarang itu. Begitu pula gandum, begitu pula kurma. 6 barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba mengambil satu sisi, yaitu pertukaran mata uang. Meskipun dianggap biasa-biasa saja,
Bahkan ada pendapat yang dimaksud di situ emas dengan emas bukan berarti rupiah dengan dolar atau rupiah dengan real atau rupiah dengan euro. Bukan itu. Tetapi setelah saya menganalisis dampaknya, ternyata larangan Rasulullah SAW dalam hadis ini mengandung makna bahwa dunia ini akan aman kalau cuma satu mata uang saja. Euro telah mengajarkan kita perbedaan harga barang satu negara dengan negara yang lain itu menjadi hilang, atau inflasi karena selisih kurs di euro menjadi hilang karena cuma satu mata uang yang dipakai. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dunia ini akan aman dalam arti kata tingkat kemiskinan bisa diturunkan kalau satu mata uang saja. Yang kedua adalah kalau mata uang yang dipakai adalah mata uang yang nilai intrinsiknya itu terjamin. Di zaman Rasulullah sebelumnya dan sesudahnya, mata uang yang dipakai adalah tetap dinar dan dirham. Berganti menjadi uang kartal sejak dinasti Ming. Seperti uang yang kita pegang sekarang. Tapi mata uang saat itu masih di backup oleh emas. Jumlah uang karta yang dicetak sama dengan emas yang disimpan. Tetapi sejak Presiden Amerika Richard Nixon mengatakan bahwa sejak saat ini dolar dicetak tidak perlu lagi backup emas. Idealnya jamaah Jumat rahimakumullah, jumlah uang yang beredar di dunia ini itu harus seimbang dengan backupnya. Kenapa? Karena yang kita pakai sekarang ini dikenal dengan fiat money. Kalau dulu dinar dan dirham, kemanapun kita bawa uang itu ikut nilainya. Tetapi rupiah yang kita bawa sekarang, dolar yang kita bawa sekarang, kita bawa kemana-mana nilainya tidak ikut. Yang tercatat di mata uang itu adalah nilai nominalnya. Nilai intrinsiknya tidak ikut. Kalau begitu, yang menentukan kekuatan mata uang fiat itu siapa? Itu karena kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah tergantung kekuatan ekonomi masing-masing negara. Semakin kuat ekonomi satu negara, maka semakin kuat mata uangnya. Semakin lemah ekonomi suatu negara, maka semakin lemah mata uang negara tersebut. Akhirnya apa? Negara yang kuat ekonominya, yang sekarang kuat mata uangnya, itu bisa menjadi senjata untuk menghancurkan satu negara, bahkan dunia. Kita tahu waktu Indonesia kena krisis moneter tahun 98. Waktu itu $1 sama dengan 2.500 rupiah. Begitu terjadi krisis moneter, $1 menjadi 18.000. Tiba-tiba saja perusahaan saat itu yang ketika berutang dolar
konversinya 2.500, tiba-tiba menjadi 18.000, utangnya tiba-tiba melonjak tanpa ada transaksi real. Dan kita pun ketika itu, saldo tabungan kita tercatat 100 juta. Tetapi sesungguhnya kita sudah kecopetan tanpa terasa. Karena rupiah jatuh terjun bebas. Dolar naik begitu tinggi. Maka saat itu ekonomi berhenti. Perusahaan berhenti berproduksi. Tidak ada ekspor, tidak ada impor. Terjadi PHK secara massal. Inflasi ribuan persen. Dampaknya apa? Terjadi jara-menjara, bakar-membakar, bunuh-membunuh. Itu dampak dari riba. Jadi jamaah Jumat rahimakumullah, fiat money yang kita pegang sekarang ini adalah mata uang yang tidak punya nilai intrinsik. Dunia akan aman kalau setiap uang yang dicetak di dunia ini itu disertai dengan backup emas. Kalau 1 triliun rupiah yang dicetak oleh Bank Sentral Indonesia, maka Bank Sentral harus menyimpan emas 1 triliun. Sehingga ketika orang Indonesia memegang rupiah, Indonesia bangkrut, maka masyarakat mengembalikan uangnya ke Bank Sentral, diganti dengan emas. 60% transaksi dunia sekarang difasilitasi oleh dolar, di mana dolar tidak punya nilai intrinsik. Kalau Amerika bangkrut, maka 60% uang yang beredar dikembalikan ke Amerika tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Mungkin cuma aset saja. Itu bahayanya fiat money. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, authorized money changer, baik secara individu maupun korporasi, menurut saya bertentangan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Bukan rupiah dengan rupiah. 1 juta ditukar dengan 950.000, bukan. Tetapi sesama mata uang pun, karena inilah penyebab terjadinya inflasi yang tak terkendali. Dunia ini akan kembali aman kalau cuma satu mata uang, kemudian yang kedua, mata uang yang dicetak harus di backup oleh emas yang seimbang. Kalau ini dua terjadi, maka kemiskinan akan menurun secara drastis. Inflasi menjadi terkendali. Kita pun tidak kecopetan. Saldo tabungan kita tetap terpelihara. Tetapi mungkinkah? Rasanya sangat sulit. Karena salah satu pendapatan terbesar Amerika adalah menjual dolar. Dolar yang dijual jauh lebih berbahaya dari bom nuklirnya. Jauh lebih berbahaya daripada F-16-nya. Negara yang meminjam dolar itu bisa hancur seketika. Ini negara. Indonesia sebagai contoh. Jadi negara-negara yang punya utang banyak sekarang dalam bentuk mata uang asing, gampang sekali dihancurkan oleh negara yang memberi pinjaman. Seperti di Indonesia waktu itu. Bagaimana caranya? Panggil pulang kampung dolar itu. Dolar dipanggil pulang kampung sehingga tidak ada dolar di pasaran. Saat utang jatuh tempo mau dibayar dalam bentuk dolar, dolar tidak ada di pasaran. Karena uang sudah diperdagangkan, sehingga tunduk pada hukum supply and demand, maka untuk membayar $1, kita butuh mungkin 20.000, 30.000 rupiah. Dan kalau negara itu miskin, maka lambat laun sumber daya alamnya ini dikeruk. Dan ketika dia habis, negara itu jatuh dengan sendirinya. Disinilah saya maknai kenapa Rasulullah SAW mengatakan
dosa riba itu lebih besar daripada seorang anak yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Karena ternyata riba itu tidak menghancurkan satu orang, tapi menghancurkan negara, bahkan bisa menghancurkan dunia. Kemiskinan, ketidakseimbangan, fenomena sosial yang terjadi sekarang itu dampak dari riba itu. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatuhu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.